lagi di channel YouTube aku bersama aku, Wiwi Wini. Kalian udah belum nonton video aku sebelumnya mengenai manajemen kurikulum? Untuk video kali ini aku akan membahas mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Sama seperti sebelumnya, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Simak baik-baik videonya ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan. Apa sih pembiayaan pendidikan itu? Pembiayaan pendidikan merupakan upaya mengumpulkan dana untuk pembiayaan operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya sehingga mampu bersaing di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Di dalam pembiayaan itu sendiri terdapat beberapa landasan hukum. Menurut Baharudin, landasan hukum dalam pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama ada dasar yuridis yang terdiri dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Perundang-undangan. Dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. Selanjutnya ada yang namanya sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fathah, sumber keuangan sekolah terdiri atas yang pertama yaitu orang tua, dan yang kedua yaitu pemerintah pusat, yang ketiga yaitu pemerintah daerah, yang keempat yaitu masyarakat, yang kelima yaitu fasilitas sekolah, yang keenam siswa, dan yang terakhir yaitu pemilik sekolah atau pemilik yayasan. Selain ada sumber keuangan sekolah, ada pula yang namanya kategori biaya sekolah. Kategori biaya sekolah yang pertama yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berproses pada produksi pendidikan di mana biaya tersebut secara langsung meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran secara tidak langsung yang mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat baik dalam sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Dan biaya tersebut digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai anaknya sekolah, baik berupa pembiayaan kuliah, pembiayaan sekolah, pembelian buku, dan lain-lain. Dalam pembiayaan itu sendiri terdapat pendekatan biaya satuan pendidikan. Nah, pendekatan itu ada dua. Yang pertama itu pendekatan makro. Pendekatan makro yaitu pendekatan yang berdasarkan penghasilan sejumlah pengeluaran dari berbagai sumber kemudian dibagi dengan jumlah peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro adalah pendekatan yang berdasarkan penghasilan biaya oleh alokasi pengeluaran komponen pendidikan yang digunakan peserta didik. Selanjutnya, apa sih fungsi dari pembiayaan pendidikan itu? Menurut Baharudin, fungsi dari pembiayaan pendidikan yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara efisien. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu menghindari terjadinya kebocoran, kekeliruan, dan penyimpangan penggunaan dana. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang ingin dicapai oleh suatu sekolah atau madrasah. Nah, tadi kan udah ada yang namanya manajemen pembiayaan. Selanjutnya, ada manajemen sarana dan prasarana. Apa sih manajemen sarana dan prasarana itu? Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di dalam manajemen sarana dan prasarana ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana
pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan dan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana itu adalah yang pertama yaitu tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Sedangkan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat menentukan tujuan. Yang kedua yaitu dapat menentukan dasar-dasar dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan penilaian suatu kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, persyaratan dalam perencanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Menurut Mulyasya, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yaitu 1. Perencanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah merupakan integral usaha dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat yaitu mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, kualitas dengan skala prioritas. Yang kelima, sesuai dengan kelompok anggaran yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketujuh yaitu melibatkan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan mengikuti perubahan kondisi. Dan yang kesembilan yaitu dapat dilakukan dengan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Selanjutnya, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yaitu barang yang habis pakai dan ada juga barang yang tidak habis pakai. Kemudian untuk barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara dalam pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi yaitu 1. Dengan cara pembelian, yang kedua dengan cara penukaran, yang ketiga dengan cara penyewaan, yang keempat dengan cara pinjaman, yang kelima dengan cara pembuatan sendiri, yang keenam dengan cara pendaur ulangan, dan yang terakhir dengan cara penerimaan hibah. Inventarisasi sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan pencatatan dan pendaftaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ke dalam daftar inventaris secara tertib dan teratur dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuannya yaitu 1. Untuk menciptakan dan menjaga ketertiban administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan, pemeliharaan, bahkan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman dan bahan dalam menghitung kekayaan sekolah. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian ada yang namanya pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar tetap dalam keadaan baik dan siap untuk berdaya guna dan hasil guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari pemeliharaan itu sendiri yaitu 1. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional. Dan yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Mulyasya. Yang pertama, perawatan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu perawatan berkala. Yang ketiga yaitu perawatan darurat. Dan yang terakhir perawatan preventif. Selanjutnya ada penghapusan
dalam daftar inventaris karena dianggap sarana dan prasarana tersebut sudah tidak lagi berfungsi dengan baik untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Syarat sarana dan prasarana tersebut dihapus yaitu 1. Barang itu, sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan tua dan rusak. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang banyak. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang. Yang keempat, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kepengurusan barang. Yang keenam, disimpan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan yang sangat bertambah parah. Dan yang terakhir, dicuri, terbakar, atau musnah karena akibat bencana alam. Itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Untuk mengevaluasi diri kalian mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, klik link Google Form di deskripsi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri.